Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosyanti dalam Meet the Beauty Expert. Seperti biasa ada Dr. Lotfi yang sudah bergabung bersama kita. Selamat malam. Maaf ya, ini suara agak bindeng-bindeng dikit karena memang dampak dari cuaca di luar yang penuh dengan butiran-butiran kabut asap gitu ya, cukup menyesakan. Ternyata tidak hanya di Jakarta yang kena polusi ya, ini dampak tahunan di daerah Kalsel. kita juga Iya, kena, betul. Ya. Dengan kabut asap mungkin Anda juga merasakan sebagian besar katanya di rumah sakit, klinik itu banyak yang terkena ISPA gitu ya kan. Nah ini ternyata saya juga kena, suaranya agak bindeng-bindeng begini. Tapi dokter sehat dok? Alhamdulillah sehat. Oke dok, nah ini kabut asap adalah hal yang boleh kita tidak bisa katakan wajar ya, tetapi memang berulang setiap tahun itu ada masanya ketika kemarau begitu kering, pasti ujungnya adalah kabut asap. Dokter sendiri melihatnya ini bagaimana dan apa sebetulnya yang harus kita lakukan terkait ini? Sebetulnya sih untuk dampak dari kabut asap sendiri itu nggak bisa diremehkan Ibu, karena betul banget yang kata Ibu Diana tadi, ada peningkatan kasus dari ISPA, itu terutama sekitar bulan Juli ya, Juli hingga di bulan ini itu meningkat lebih dari 300 kasus gitu per bulannya. Itu kan menandakan bahwa kita memang betul-betul terdampak oleh yang namanya kabut asap itu tadi kan ya Bu ya. Sebenarnya sih kalau dengan ISPA itu tidak, kabut asapnya secara langsung serta-merta menyebabkan ISPA-nya gitu, tapi sebetulnya dia menjadi faktor resiko dari terjadinya ISPA, karena dengan adanya kabut asap tersebut kandungan partikel-partikel halusnya yang mudah masuk ke saluran pernafasan kita, dan hal itu menyebabkan kita rentan untuk terkena infeksi saluran nafas seperti itu Ibu. Dan gak hanya ke saluran nafas aja sih sebetulnya kalau dampak dari kabut asap ini sendiri, tapi sebetulnya ke kulit pun tanpa kita sadari itu akan menimbulkan dampak. Gitu. Betul, saya juga kalau ngaca nih udah terasa nih kayaknya agak kusem-kusem sedikit gitu. Mungkin itu pasti ada. Untungnya punya proteksi yang bagus nih. Oke, dokter bicara tadi dampaknya memang ke ISPA, ke kulit, mungkin juga secara tidak langsung jika kita general check up bisa masuk kemana-mana kan ya. Nah, tapi kalau bicara seperti itu ada hal secara eksternal yang tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita hindari dan itu terjadi. Menurut dokter akhirnya apa yang harus kita lakukan agar imunitas kita nih kuat menghadapi berbagai kan kemarin sebelumnya kita bahas juga cuaca ekstrim ya. Ini berlanjut terus habis cuaca ekstrimnya lalu muncul pula kabut asapnya. Nah sebetulnya agar imunitas kita ini handal gitu ya, tidak terganggu dengan hal seperti itu, apa yang harus dilakukan? Jadi lebih baik mencegah ya tetap ya Bu ya, pencegahan itu tetap lebih baik daripada pengobatan. Jadi salah satu contohnya yang bisa kita lakukan sebagai pencegahan dari dampak kabut asap ini, terutama untuk melindungi saluran pernafasan kita, yang paling penting adalah gunakan masker dalam perjalanan maupun di dalam ruangan ataupun ada event atau acara gitu, karena dengan adanya polutan yang seperti itu tanpa kita menggunakan masker mempermudah untuk partikel-partikel halus yang tadi sudah saya sebutkan itu mudah masuk ke saluran nafas. Kemudian yang kedua, kita harus meningkatkan imun salah satunya ya dengan menjaga pola makan ya, karena dengan asupan gizi yang cukup tubuh kita tuh cukup untuk melawan yang namanya bakteri maupun virus seperti itu. Kemudian nggak kalah pentingnya juga suplemen ya Bu ya, suplemen itu juga dibutuhkan karena seringkali kita tidak bisa mencukupi kebutuhan harian kita seperti itu. Nah, suplemen ini bisa dalam bentuk oral yang diminum maupun dalam bentuk injeksi ya, bisa berupa injeksi maupun infus, dan itu mesti dilakukan oleh tim medis ya tentunya gitu. Kemudian yang mudah lagi untuk kita lakukan adalah olahraga Ibu. Nah, nggak ketinggalan ya, karena olahraga tidak bisa dipungkiri ya Bu ya, dapat meningkatkan sistem imun kita minimal 15-20 menit seperti itu. Kemudian yang paling penting lagi adalah
perbanyak minum air putih, Kak. Apalagi mungkin kondisi Ibu Diana yang mungkin kata Ibu bindeng seperti itu ya. Nah, mungkin harus perbanyak air putih karena dengan konsumsi air putih itu akan mencegah dehidrasi dan juga dapat mengencerkan lendir atau dahak sehingga lebih mudah untuk keluarnya seperti itu. Oke. Baik, tadi kita sudah dengarkan secara global, berarti asupan yang harus betul-betul diperhatikan, mau yang sifatnya alamiah dari makanan ataupun juga yang berupa tadi suplemen, bahkan mungkin eksternal pakai infus dan dari sebagainya. luar. Nah, kita akan bedah satu-satu nih Dok ya untuk makanan. Tadi di Banua kita bicara di Banua kita kan sebetulnya beragam nih makanan. Betul. Tapi kan komposisi makan kita itu beda-beda tiap orang ya. Iya. Ada yang pokoknya kenyang, yang dikejar gitu kan. Iya. Ada komposisi yang sayur, ada yang lagi diet sehat, ada yang menurut dokter sebetulnya komposisi ini kita mengulang kembali ya agar reminder, komposisi makan dalam piring itu yang pas khususnya mungkin untuk usia-usia dewasa, tubuh tetap bisa kuat, bisa menangkal imunitas, bisa menguatkan imunitas. Satu sisi juga tidak membuat timbangan jadi tambah berat. Nah, biasanya gitu ya, sensitifnya di situ. Nah, ini bagaimana cara mengatur pola makan, tetap mengenyangkan, tetap sehat, tapi timbangan jangan geser ke kanan gitu ya. Betul. Yang utama sih Bu, terutama apalagi cuaca seperti ini ya, yang banyak polutan dengan adanya kabut asap seperti itu. Mungkin yang lebih utama karena kita concernnya lebih untuk pencegahan infeksi saluran nafas. Kita ada baiknya untuk mengurangi konsumsi yang berminyak-minyak, goreng-goreng mungkin patut dikurangi ya Bu ya, mungkin bisa diganti ke tim atau ke apa namanya yang dipakai daun itu ya, pepes, nah ya. Seperti itu mungkin lebih cenderung aman ya Bu ya untuk konsumsi seperti itu. Oke, kalau komposisi ukurannya dan lain sebagainya? Porsinya sebenarnya yang paling mudah itu adalah mengikuti dengan telapak tangan kita Ibu, seperti yang sudah pernah. Oh iya betul. Kita diingatkan kembali ya, ini nih yang kadang-kadang lupa lagi terus. Ya, refreshing ya Bu ya. Jadi untuk karbo itu mungkin hanya sebesar ini ya Bu ya. Ya. Seukuran telapak tangan ya. Kemudian protein karbo dan serat. Itu tidak harus nasi kan ya. Betul. Mie pun bisa sih sebetulnya, tapi memang harus menjaga porsi ya. Kemudian untuk protein dan serat bisa menggunakan 4 jari kita. Dan makan minum yang manis bisa dengan menggunakan jempol kita dengan cara membalik. Jadi kalau seandainya Ibu lagi suka nih minum yang manis-manis atau minuman yang lagi hits misalnya, hanya boleh mungkin takarannya sekitar segini ya, jempol kita secara terbalik. Ya, padahal porsinya itu. Gelasnya segini. Gitu. Itu tentunya akan membuat tubuh jadi lebih sehat ya Bu. Itu tadi asupannya oke. Nah, sekarang kalau untuk vitamin atau suplemen, yang disarankan apa Dok? Disarankan utamanya vitamin D ya Bu ya. Sama seperti zaman kita baru-baru menghadapi corona ya atau COVID gitu ya Bu ya. Jadi vitamin D itu sebenarnya dia bisa dibilang ya ilustrasinya seperti bahan bakar untuk imunitas tubuh. Jadi dia tuh dibutuhkan dan akan kesebar ke seluruh organ. Otomatis kebutuhannya dan asupannya itu pun diharapkan bisa mencukupi kan ya Bu ya. Dan selain vitamin D juga yang dibutuhkan itu adalah vitamin C yang memang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh seperti itu. Dan itu seandainya tidak bisa kita dapatkan atau buat orang yang memang terlalu sibuk atau memang sering luput lah gitu Bu konsumsi suplemennya, bisa dengan di booster dengan cara diinjeksi maupun diinfus. Dan ada infus-infus tertentu yang isinya berupa multivitamin Bu. Biasanya kita sebutnya sih namanya Vita Booster seperti itu karena isinya adalah 11 vitamin, 9 vitamin larut air dan 3 vitamin larut lemak seperti itu. Jadi pada yang infus Vita Booster ini pada anak 11 tahun pun bisa dilakukan, akan tetapi dosisnya hanya setengah pada pasien dewasa seperti itu. Baik, tadi jadi ada multivitamin yang asupan oral, ada yang melalui injeksi. Nah, ini ketika mau kalau oral kan jelas biasanya
rutin setiap hari. Kalau injeksi itu kekuatannya Betul. berapa lama? Apakah satu injeksi 1 bulan atau seperti apa? Kita akan tahan dulu, kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, asap atau kabut asap di wilayah benua kita, khususnya mungkin di wilayah-wilayah di mana ruang terbukanya itu cukup luas, itu terasa sekali memang sesaknya. Dan dampaknya adalah penyakit-penyakit yang seperti ini gitu, yang bikin bindeng-bindeng, batuk, pilek, ispa, dan lain-lain ya. Nah, tadi dokter sudah katakan bahwa mencegah jauh lebih baik. Tadi ada asupannya. Kita belum bicara kalau pengobatan, ini masih bicara pencegah gitu lah kan. Makan yang seimbang, bahkan tadi diingatkan kembali dengan posisi tangan ini ada fungsinya loh untuk ngukur gitu ya. Lalu tadi ada multivitamin, asupan mau tidak mau karena kadang-kadang kesibukan dan lain sebagainya makanan kita nggak bisa seimbang, tidak terkontrol. Lalu maka asupan suplemen itu menjadi disarankan. Betul. Tidak wajib tapi disarankan. Nah, kalau suplemen aja untuk tinggal minum masih suka lupa, nah ini ada booster ya, pakai injeksi. Nah dokter, kalau pakai injeksi, itu kan kalau tadi ya, kalau di asupan jelas misalkan sehari sekali dan tiap hari. Kalau booster pakai injeksi itu seperti apa sebetulnya? Jadi idealnya dilakukan 1 minggu sekali sebetulnya Ibu. Dan siapa sih sebenarnya yang membutuhkan si Vita Booster ini, terutama yang rentan atau beresiko sih Bu, seperti itu. Jadi misalnya nih memang mudah terpapar virus atau bakteri, itu memang jika dimungkinkan itu 1 minggu sekali. Dan untuk yang tadi saya sebutkan anak usia 11 tahun mungkin 1 bulan sekali udah cukup buat mengcover. Itu posisi dosis berapa itu ya dok? Kalau gabungannya dengan yang diasup itu? Setengah dosis. Jika yang asupan itu dalam 1 kali injeksi itu untuk, kan kebetulan kalau suplemen kecuali kita konsumsi banyak vitamin ya, karena isi si Vita Booster ini dia multivitamin. Jadi multivitamin berisi 12 vitamin, 9 vitamin larut air dan 3 vitamin larut lemak, seperti itu. Jadi kalau mungkin di vitamin C itu dosis harian kan kita memungkinkan untuk 300 mg aja, dan 1 kali injeksi dalam 1 infus itu dosisnya 3 sampai 4 kali lipat dari kita minum. Seperti itu. Dan itu tidak masalah untuk organ lainnya kan, kadang-kadang ada yang tidak tahan dengan lambung, misalkan kan tadi itu disuntikan dosis yang cukup besar yang bukan harian, itu seperti apa kondisi? Jadi sebetulnya sih relatif cukup aman karena konsentrasinya tidak hanya vitamin C, akan tetapi ada vitamin A, vitamin B. Vitamin B itu pun terdiri dari vitamin B1, B6, B5, seperti itu. Vitamin B lengkap ya, kemudian ada vitamin lain seperti itu, dan juga biasanya dicampurkan dengan pelarutnya ya Bu ya. Jadi dengan adanya pelarut itu meminimalisir untuk kejadian dampak negatif yang tidak diinginkan, seperti itu. Dampak yang tidak diinginkan tadi dokter katakan. Ada hal menarik bahwa ada referensi vitamin itu tubuh menyerap sesuai kapasitas dan porsinya. Nah ketika yang sifatnya injeksi ini artinya dosisnya akan besar, apakah tersimpan di satu kondisi tertentu yang nanti pelan-pelan diterurai atau seperti apa? Betul. Jadi karena dari Vita Booster ini kandungannya 9 vitaminnya larut air, jadi otomatis jika berlebihan pun akan keluar. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Baik. Ya. Menarik pemirsa, kalau Anda cukup sibuk dan agak susah bahkan untuk minum seorang ya, Bu, ya. Jadi nggak pakai repot, serahkan. Nah, sekarang ini kan ada home care yang datang ke rumah dan lain sebagainya, itu melakukan suntik-suntik seperti ini. Saran dokter sendiri seperti apa? Apakah mereka cukup aman? Misalkan ada, memang mereka backgroundnya para medis misalkan, nah, tetapi kan mendapatkan asupannya, karena kita kalau bicara ini, kita kembali juga bicara soal klinik ya, yang banyak yang tidak ahlinya tetapi merasa pernah bekerja pada sebuah klinik kecantikan lalu melakukan praktek-praktek personal. Nah ini menurut dokter untuk yang booster-booster seperti ini yang berupa injeksi,
saran dari dokter seperti apa? Mungkin lebih berhati-hati ya Bu ya, terutama jika bukan dokter, karena sebetulnya apa yang kita masukkan itu kita main di dosis seperti itu, dan koktail seperti yang saya katakan tadi, kita berani untuk mengatakan bahwa Vita Booster ini relatif aman karena isi dari koktail dari si infus itu sendiri sudah dihitung sedemikian rupa Ibu melalui beberapa penelitian seperti itu. Jadi jika dilakukan bahkan pada anak 11 tahun pun boleh kan Bu, akan tetapi setengah dosis seperti itu, asal memperhatikan untuk angka-angka atau koktail ya Bu ya, karena ada bahan yang memang bisa dikoktail dan ada bahan yang tidak bisa dikoktail seperti itu sih yang mungkin agak membuat repot ya untuk merekomendasikan mengatakan iya seperti itu. Jadi yang paling penting hati-hati saja, pastikan bahwa Anda melakukan injeksi itu dengan orang yang tepat. Betul. Kita tidak bisa katakan melarang mereka yang home care ya, barangkali memang sumber dan apa-apanya bagus juga, tetapi alangkah lebih safety sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau home care atas keinginan pribadi terjadi sesuatu ya Anda sendiri yang akan karena ini banyak sekali terpaksa harus kita garis bawahi, bukan mau memutus rezeki orang yang home care, tetapi harus hati-hati. Baik, tadi kita bicara pencegahan, sekarang kita bicara pengobatan. Ketika sudah terpapar gitu kan, kita lihat bahwa kondisi saat ini hampir semua penyakit yang dulu dikatakan ringan begitu itu kok sekarang jadi bandel begitu kan ya. Flu jadi bandel, dulu flu 1-2 hari 3 hari selesai, sekarang itu bisa panjang. Batuk juga seperti itu. Dokter melihatnya ada memang kondisi yang berubahkah atau memang karena tadi polutannya sudah luar biasa? Lalu bagaimana juga dengan antioksidan dan radikal bebas ini, Dok? Nah, benar banget Bu. Jadi ini benar-benar terkait dengan penelitian yang baru-baru ini rilis seperti itu. Jadi kan di dalam kabut asap itu sebetulnya terdapat partikel-partikel yang sangat halus yang mudah masuk ke saluran nafas kita. Contohnya seperti benzen, ya seperti itu, hidrokarbon dan lain-lain yang membahayakan organ tubuh terutama seperti itu. Dan untuk penelitian yang baru rilis Agustus 2023 ini adalah ternyata si polusi akibat kabut asap itu mempunyai korelasi Bu dengan peningkatan resistensi antibiotik. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa berhati-hatilah terkena dampak kabut asap karena itu akan meningkatkan resiko resisten terhadap antibiotik seperti itu, karena partikel halus yang bisa mengendap di organ kita atau misalnya saluran nafas maupun paru. Baik. Kapan saatnya kita harus ke ahlinya, ke dokter untuk diberi antibiotik biasanya? Kan nih cenderungnya penyakit-penyakit ISPA khususnya yang ringan cuma batuk pilek itu kita pakai obat warung lah, obatnya kita obatin sendiri gitu. Sudah cuma pakai ini. Ya. Saya termasuk yang begitu saya. Menurut dokter, kapan sih indikasinya kita betul-betul harus periksa, apalagi mungkin harus akhirnya general check up atau apa itu yang harus dilakukan, kondisi seperti apa? Iya, jadi ISPA ini sebenarnya kan infeksi saluran nafas akut. Jadi sebenarnya disebut akut karena dia sebenarnya dalam 7 sampai 10 hari maksimal 14 hari itu akan sembuh sendiri, akan perbaikan seperti itu. Yang penyebabnya itu sebenarnya bisa karena virus maupun bakteri seperti itu. Jadi sebenarnya karena dia dapat mengandalkan sistem kekebalan tubuh, sebenarnya yang bisa kita lakukan sebetulnya di awal-awal mungkin fase baru terinfeksi seperti itu kan, infeksi saluran nafas, yang kita perlu lakukan adalah perbanyak istirahat Ibu, karena istirahat juga dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh ya, kemudian perbanyak konsumsi air putih, kemudian suplemen jangan lupa, kemudian
biasanya si ISPA ini kan menunjukkan gejala Ibu, gejala ringan. Misalnya demam yang biasanya kata orang Banjar radar-radar gitu ya. Nah, jadi bukan yang demamnya yang Tinggi sekali naik gitu. seperti itu, yang naik terus-menerus atau susah turun seperti itu. Kemudian ada bersin, kemudian radang tenggorokannya nyeri menelan seperti itu, kemudian batuk, kemudian misalnya hidung meler seperti itu masih termasuk dengan gejala ringan dan perlu konsultasi ke rumah sakit atau ke dokter jika terjadi gejala seperti yang berat. Misalnya nih demam yang susah turun, yang makin naik terutama di atas 39 derajat, kemudian batuk ada disertai dengan batuk darah, kemudian ada muntah, dan dalam waktu 7-10 hari belum ada menunjukkan perubahan sih Bu, dengan yang kata Ibu dengan obat-obat warung. Sebenarnya bisa sih dengan pemberian obat seperti dekongestan yang mudah didapatkan di apotik, dengan pembelian langsung seperti itu tanpa konsultasi pun sebetulnya bisa kan ya. Nah, jika belum ada menunjukkan perubahan, mungkin harus konsultasi dan harus melakukan pemeriksaan fisik. Dan jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti PCR, swab atau tes darah lainnya seperti itu, atau ronsen bahkan ya, karena bisa dicurigai pneumonia ataupun TBC. Oke. Ketika dokter mengatakan PCR gitu, kita langsung teringat ketika peristiwa-peristiwa Betul. COVID yang sebelum ini. Tetapi memang kita harus waspada ya. Betul, tetap waspada. Ikutan dari dampak COVID sebelumnya, kita tidak tahu ada apa di sekitar Betul. kita. Tetapi kita bersangka baik saja. Mudah-mudahan ini hanya gangguan ISPA saja yang akan sembuh. Tadi dokter katakan 10-14 hari. Betul. Seharusnya kita sudah mereda dengan sendirinya. Nah, menarik ketika polutan itu tadi yang penyebab ISPA. Betul. Itu kita tadi fokusnya adalah ke ISPA-nya. Iya. Tetapi ketika dia sudah terserap di dalam tubuh, kita kan lagi meet the expert, the beauty expert. Bagaimana itu dampaknya terhadap kulit kita, Betul. wajah juga, apakah dan apa yang harus dilakukan, treatment-treatment yang harus dilakukan agar itu nantinya tidak apakah memungkinkan itu jadi tanpa memperkuat flek? Wah, gitu lah. Betul. Orang selalu berpikir bahwa flek itu hanya karena sinar matahari dan lain sebagainya, tetapi bisa jadi karena hal lainnya. Kita akan kembali masih dengan Dr. Lotfi sesaat lagi. Baik, masih berbincang dengan Dr. Lotfi. Tadi kita sudah bicara soal dampaknya ke saluran pernafasan. Bagaimana dengan kulit? Nah, ini itu kan yang di luar-luar sana itu bisa dikategorikan adalah oksida, radikal bebas pastinya. Bebas. Radikal bebas terhirup, iya kalau keluar lagi. Kalau stay, apa yang akan terjadi dengan kulit kita dan tubuh secara keseluruhan? Iya. Gak bisa dipungkiri juga sih Bu, dampak kabut asap ini akan mempengaruhi terhadap kulit kita. Biasanya sih gejalanya itu berbeda ya dengan infeksi saluran nafas. Jadi kita kadang kurang menyadarinya, misalnya timbul jerawat, timbul flek seperti itu, karena si partikel halus yang tadi terdapat dalam kabut asap itu merupakan paparan bagi kulit dan membuat ini ya, sintesis kolagen itu jadi melambat Ibu. Jadi dia mengganggu sebetulnya untuk partikel halus tersebut, mengganggu adanya sintesis kolagen yang sebetulnya berfungsi untuk meremajakan kulit kita, kemudian membuat kulit lebih fresh seperti itu. Dan untuk si partikel halus yang terdapat dalam kabut asap ini juga membuat melanin kita diproduksi berlebih sehingga ya dapat menimbulkan flek yang berlebih pada wajah. Artinya bukan hanya sinar matahari saja ya, iya. radikal bebas juga memang bisa menyebabkan itu. Betul, dan jika kita terpapar secara kronis terus-menerus, itu juga dapat menimbulkan kerusakan kulit yang akhirnya bisa disebut dengan melanoma atau kanker kulit. Seperti itu, karena partikel halus yang ada di kabut asap kan tidak kita ketahui bahwa apa, gitu logam tentunya ya Bu ya, ada pasti. kandungan logam yang akan merusak kulit kita seperti itu. Nah, ketika itu sudah secara tidak sengaja terserap karena kita tidak bisa membersihkan udara hanya untuk ruang kita saja, itu sudah terserap. Tadi kalau kita sakit, otomatis kan ke dokter dengan berbagai obat.
Kalau pencegahannya kita tadi dengan berbagai asupan. Jika itu misalkan ternyata masih agak bandel gitu loh, masih ada di dalam tubuh kita, treatment apalagi kalau kaitannya dengan kulit yang bisa mengeluarkan secara cepat radikal-radikal bebas yang atau kotoran atau polutan apapun yang ada dalam tubuh kita. Betul. Sebagai pencegahannya sih terutama gunakan masker ya Bu ya, dan kenakan pakaian yang tertutup gitu karena mengurangi paparan. Karena kabut asap itu pun mudah mengiritasi kulit. Jadi kejadian untuk alergi juga itu meningkat Ibu. Jadi tidak hanya ispa di kulit juga kejadian alergi, timbulnya alergi itu meningkat, jerawat juga meningkat seperti itu. Jadi terutama pada orang yang kulitnya cenderung berminyak itu harus betul-betul rutin dan rajin ya Bu ya, nggak bisa lay-lay lagi untuk bersihkan muka gitu. Cleanser itu wajib banget 2 kali sehari, bahkan jika perlu kita lakukan 4 kali sehari, akan tetapi 2 kali hanya dengan sabun dan 2 kalinya dengan pembersih. Bisa berupa susu pembersih maupun penyegar atau toner seperti itu. Dan untuk ini ya, treatment yang lebih intensif untuk menjaga kulit, untuk mencegah timbulnya flek, bisa dilakukan misalnya facial detox yang fungsinya untuk membuang atau menghancurkan racun atau polutan yang telah memapar kulit kita seperti itu. Karena di dalam krim detox itu pun terdapat bahan seperti vitamin C dosis tinggi, allantoin dan jojoba oil yang bisa membantu atau sebagai antioksidan bagi kulit seperti itu. Selain itu juga kembali yang tadi ya, Infus Vita Booster itu juga sebagai supply ya dari luar seperti itu, vitamin, karena dia dapat melawan radikal bebas. Kita berharapnya seperti itu dengan melakukan injeksi maupun infus Vita Booster. Oke, ketika kita bicara radikal bebas ini kan bisa kemana-mana ya. Betul. Dok ya. Kalau misalkan ternyata dibantu dengan proses tadi ada treatment-treatment dikeluarkan via kulit, kira-kira kalau secara mapping nih radikal bebas dalam tubuh kita, pertama mungkin kalau kita dampaknya sakit, kita minum obat lah, itu minum obat kan meredakan yang sakitnya. Nah ketika radikal bebas di dalam tubuh kita dibantu dikeluarkan misalkan tadi dengan detox kulit, dan apakah itu juga akan mempengaruhi terhadap keseluruhan radikal bebas dalam tubuh kita? Tidak sih Bu, hanya efek lokal saja. Itu dia kenapa kita membutuhkan yang namanya suplai dari luar multivitamin, yaitu berupa infus seperti itu, karena itu kita anggap sebagai bahan atau senjata kita ya buat melawan radikal bebasnya pasukan seperti di dalamnya itu. Betul, ya. Iya. Kita berharapnya dari situ sih untuk tubuh dapat melawan radikal bebas seperti itu. Tadi dokter mengatakan bahwa radikal bebas yang berlebih atau partikel-partikel dari asap itu bisa mengganggu untuk pembentukan kolagen itu sendiri. Nah, untuk bisa meminimalisir itu, kaitannya dengan kolagen, apa yang harus dilakukan? Tentunya harus mengurangi paparan ya Bu ya, menghindari daerah yang memang betul-betul ini titik merah ya, kata yang hotspot gitu ya. Sebaiknya hindari, kemudian penggunaan masker, kemudian lebih menggunakan pakaian yang tertutup ya Bu ya, untuk mengurangi terpaparnya kulit terhadap kabut asap seperti itu. Kemudian suplemen yang tadi mungkin perlu ditambahkan vitamin E juga untuk merangsang yang tadinya karena polutan sintesis kolagen kita melambat, jadi kita kasih booster nih berupa vitamin E seperti itu akan lari ke kulit. Seperti itu. Kalau kita ingin reminder, karena kadang-kadang kita ini kalau nggak tadi pola makan sudah di reminder dokter. Kalau kita ingin di reminder oleh dokter, di kondisi yang kayaknya cuaca buruknya jadi berlanjut terus ya, dari ekstrim terus jadi kabut asap, sambung menyambung begitu. Nah untuk perawatan kulit wajah, termasuk juga pastinya juga dari kepala sampai kaki, itu apa sih sebetulnya yang harus diingat agar kita jangan sampai udah buruk duluan gitu loh, udah kena dampak negatif duluan baru berobat, itu kan pasti panjang. Itu apa yang harian yang harus diingatkan kepada pemirsa?
Utamanya kebersihan kulit sih Bu. Karena dengan kebersihan kulit tentunya akan meminimalisir terjadinya apa namanya seperti jerawat, kemudian kulit yang rentan seperti itu, rapuh seperti itu. Dan yang tak kalah penting adalah moisturizer Ibu. Jadi tetap selalu menjaga kelembapan kulit seperti itu. Bisa dengan di tubuh menggunakan hand body, kemudian di wajah menggunakan pelembab yang bisa digunakan pagi maupun malam hari. Dan yang tak kalah penting adalah sun protect ya Bu ya. Itu ya, jadi itu tetap utama ya. karena itu senjata kita untuk menghindari flek ya. Oke, baik. Jadi hati-hati pemirsa, Anda tadi bagaimana pola makan diatur, kalau kurang asupan ya harus disuplai dengan vitamin baik oral maupun kalau sudah posisi agak males dan lain sebagainya, boleh ada yang sistem injeksi. Lalu untuk kulit, wajah dan lain sebagainya juga harus rajin ya ujungnya. Iya betul. Dan kurangi ini sih Bu untuk megang-megang seperti itu. Habis megang-megang terus kebuka gitu ya. Iya, karena itu berpengaruh sekali. Gak hanya ke kulit tapi ISPA juga kan sebetulnya penularannya itu mudah ya lewat udara dan segala sesuatu yang terkontaminasi. Jadi kalau kita memegang sesuatu yang memang terkontaminasi tentunya kita akan mudah terserang ISPA seperti itu. Baik. Dan dokter, kalau kita melihat nih trennya kan gitu, tren-tren sekarang ada berbagai treatment yang dilakukan kepada kita gitu ya. Betul. Entah itu ngikutin penipisan kulit gitu kan demi untuk X, lalu melakukan penipisan kulit, melakukan ini ada memang yang disarankan seperti itu. Dengan adanya kondisi polutan dan lain sebagainya, apakah proses tadi penipisan kulit dan lain sebagainya justru tambah rentan untuk masuk? Menurut dokter seperti apa? Betul Ibu, itu dia makanya butuh menjaga kelembapan kulit karena kita mengkondisikan kulit kita agar tidak menjadi rentan atau rapuh. Jadi agar kulit kita tidak mudah terpapar ya seperti itu. Jadi memang untuk menjaga kulit, kemudian mencegah saluran nafas, ini memang kita harus menjaga kebersihan ya. Sering-sering mencuci tangan itu juga akan berpengaruh sih Bu, akan mencegah kita, bentuk dari upaya kita pencegahan dari dampak kabut asap ini. Seperti itu. Oke, baik pemirsa, jadi bahkan untuk memilih asupan vitamin kulit atau pencegahan kulit juga harus memilih yang tepat juga, jangan sampai nanti kita pakai skincare yang tambah menipiskan sehingga polutannya cepat masuk gitulah itu tadi. Baik, kita masih akan obrolkan lagi dengan Dr. Lotfi apa yang penting sekali dan betul-betul harus kita lakukan di kondisi-kondisi apalagi dengan paparan kabut asap saat ini. Kita masih kembali, masih di Bincang Bisnis. Pemirsa, kita kembali Meet the Beauty Expert, bagian dari Bincang Bisnis kita khusus untuk membangun kesehatan diri, kecantikan diri. Ini tidak berlaku hanya untuk perempuan ya, karena ini semuanya sebetulnya unisex. Iya, betul. Sekarang lagi trennya semua unisex. Terdampak, ya? Semua terdampak ya. Nah dokter, tadi kita sudah bicara juga kalau misalkan ISPA sudah terkena, pengobatannya harus bagaimana. Kadang-kadang ya itu tadi, ada yang kita pokoknya yang paling mudah pakai drugstore. Sebetulnya agar ini tidak berlarut, baik itu yang kaitannya dengan penyakitnya itu sendiri maupun juga kalau sudah terpapar ke kulit, ke rambut, ke segala macam, apa yang harus dituntaskan, apa yang harus disiapkan oleh kita? Iya, pencegahannya bisa juga sih selain yang tadi telah kita bahas ya Bu ya, bisa dalam bentuk imunisasi. Jadi ada yang namanya imunisasi influenza maupun imunisasi pneumonia ya. Nah itu biasanya dilakukan untuk pasien yang memang beresiko, misalnya nih balita, bayi di bawah 5 tahun itu beresiko karena di 2 tahun pertama kehidupannya itu tuh sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk secara sempurna seperti itu, masih berkembang gitu maksudnya Bu, masih berkembang, jadi dia lebih rentan gitu terkena infeksi saluran nafas. Kemudian
Selain itu juga ibu hamil, kemudian yang memiliki resiko juga usia lanjut di atas 50 tahun itu rentan sekali, sehingga bisa dilakukan imunisasi seperti influenza maupun pneumonia. Kemudian untuk pengobatannya yang tadi bisa sebetulnya dengan pengobatan sendiri di rumah, dan sebetulnya si ISPA ini bisa didiagnosa sendiri loh Bu, karena kita levelnya gejalanya gitu. tuh gejalanya kan jelas gitu, saya bersin, batuk ringan seperti itu. Nah itu cukup pengobatan di rumah saja, dan sekarang lagi viral sih ya Bu ya, pengobatan obat batuk menjadi obat batuk gitu. Yang lagi tren saat ini itu adalah besok ya namanya kalau di Korea, betul, ya betul. pir. Jadi pir Saya yang jadi teringat dicampurin. tadi pagi saya barusan bikin itu gitu. Iya, jadi itu sebetulnya bagus sekali Bu, karena itu selain si pir itu mengandung vitamin C dosis tinggi, dia juga memiliki efek antiinflamasi Bu. Jadi bisa dikata juga bisa mengurangi peradangan dan bisa menjadi bagian dari pengobatan seperti itu. Jadi dengan pir bisa dikukus 30 sampai 50 menit seperti itu ya Bu ya. Kemudian ditambahkan dengan jahe, kemudian kacang-kacangan ya, kalau di Korea bisa ditambahkan kacang-kacangan dan sedikit lada seperti itu, dan itu bisa menjadi yang kalau di medis dibilang antibiotik gitu. Oh, itu termasuk jenis Betul, antibiotik dan ya. anak-anak pun bisa konsumsinya. Jadi untuk cara konsumsinya setelah disiapkan itu pir kan dikeruk dan dibuang sedikit dagingnya gitu ya Bu ya, untuk memasukkan rempahnya. Dan kacang-kacangan tadi kalau kita di Indonesia bisa sih diganti dengan kurma Bu, 2 biji seperti itu, dan 1 sendok madu. Kemudian bisa ditambahkan sedikit air, dan setelah dimasak atau dikukus sekitar 30-50 menit bisa dihirup airnya, sari dari rempah tadi, dan dagingnya pun bisa dimakan seperti itu, dan bisa untuk anak-anak dan dikonsumsi secara rutin setiap hari untuk mengurangi flu maupun batuk seperti itu. Nah, kalau yang sifatnya herbal, ini kebetulan resepnya dari Korea ya. Betul. Di kita juga memang banyak juga herbal-herbal yang seperti itu. Menurut dokter kan gini, kita nih kalau sakit itu cenderungnya pengennya cepat sembuhnya. Kalau herbal itu kan pasti panjang ceritanya. Nah, butuh waktu. Betul, butuh waktu. Menurut dokter sebetulnya di penyakit-penyakit seperti ini yang tadi dokter katakan sebetulnya akan sembuh sendiri dengan jadwal, hanya kita nih perlu istirahat, mungkin asupan yang baik. Ini yang cepat, yang very fast dengan yang memang slowly, ini sebetulnya gimana sih pilihannya gitu loh? Iya, jadi kalau misalnya memang terkadang mau cepat, kita tuh biasanya menandai ini adalah infeksi bakteri, penyebabnya kan bisa virus, bisa bakteri gitu ya Bu ya. Yang mana memang jika penyebabnya adalah bakteri kan membutuhkan antibiotik. Itu biasanya jika tidak ada menunjukkan perubahan sekitar 3-5 hari, kita bisa menambahkan antibiotik seperti itu. Jadi antibiotik itu, nah ini kan jadi debatable juga ya. Antibiotik itu dirindukan karena pengen cepat sembuh ya. Sisi lain juga diperdebatkan katanya. Kalau bisa nggak antibiotik jangan dulu deh. Ini sebenarnya gimana sih Dok? Kalau kita bicara antibiotik ini menjadi selingan ya, agar kita teredukasi terkait ini. Jadi sebenarnya karena si ISPA ini atau infeksi saluran nafas akut, namanya akut ya Bu ya. Jadi sebenarnya dia berlangsungnya 7-10 hari dan bisa membaik sendiri dengan adanya sistem kekebalan tubuh. Jadi kita sebetulnya bisa mengandalkan sistem kekebalan tubuh, akan tetapi jika memang penyebabnya adalah bakteri, memang cenderung membutuhkan yang namanya antibiotik. Dan kita betul-betul membutuhkan antibiotik itu jika kita menderita batuk atau pilek itu lebih dari 3-5 hari seperti itu. Itu menandakan memang curiganya ke arah penyebabnya itu memang bakteri. Jadi itu adalah indikasi kita untuk konsumsi antibiotik seperti itu. Artinya, tapi jika kurang dari itu artinya sebetulnya kita bisa mengandalkan terlebih dulu ya sistem kekebalan tubuh kita dengan istirahat itu ya, Iya, asupan yang baik. Iya. Jika kita terlalu terburu-buru untuk konsumsi antibiotik pun akan menimbulkan yang tadi ditakutkan Ibu Diana ya, resistensi seperti itu. Baik.
antibiotik tetap diperlukan pada saat yang tepat. Tadi Betul, jadi dokter saat yang menggaris tepat. bawahi kita juga tidak boleh juga terlalu antibiotik, terlalu Betul. antibiotik. Karena memang antibiotik pada kondisi tertentu diperlukan saat tubuh juga mungkin tidak bisa beradaptasi dengan penyakit yang masuk. Nah, dokter di akhir obrolan kita, ini kan kayaknya kalau lihat dari ramalan ini akan panjang. Panjang ya, Akan Bu, panjang, ya. bahkan sampai beberapa kepala daerah akhirnya melakukan sholat istisqo ya, agar turun hujan. Karena dengan hujan inilah bisa membilas tadi ya, Betul. membilas radikal bebas akibat kabut asap ini. Menurut dokter, jika ini berkepanjangan, tadi sudah juga diberikan pesan-pesannya, tetapi apalagi yang diperlukan, apalagi yang harus kita lakukan agar walaupun panjang kita tetap bisa sehat. Jangan pernah lalai akan pencegahan, Ibu. Ya. Misalnya asupan bergizi, kemudian suplemen, kemudian gunakan masker ya, Bu ya, dan sering cuci tangan, dan kita harus bisa menilai diri kita, atau jika memang masih ragu untuk melakukan imunisasi, bisa konsultasi seperti itu. Mungkin itu yang bisa jadi payung kita ya buat menghadapi dampak dari kabut asap ini, seperti itu, Bu. Ketika kita bicara olahraga Ya, salah olahraga. satu yang bisa meningkatkan imunitas. Kekebalan tubuh. Tetapi kondisi sekarang, Dok, ini kan agak repot. Iya ya. Di outdoor Di pakai outdoor masker kan repot. tidak mungkin. Betul. Olahraga pakai Iya. masker rasanya jadi engap, malah tidak sehat. Nah, olahraga nggak pakai masker di luarnya polutannya luar biasa. Nah, ini Betul. olahraga seperti apa yang dokter sarankan agar tetap bisa efektif? Itu tadi ya, efektif 15 sampai 30 menitnya. Apalagi yang hobinya jogging, hobinya sepedaan. Iya. Nah, ini kan agak repot ya. Atau Iya. olahraga yang sekarang lagi kembali tren, tenis dan lain sebagainya. Ini apa yang harus dilakukan jika tetap harus melakukan olahraga outdoor, tapi juga tetap aman? Kan masker nggak mungkin nih, Dok, gitu loh. Iya. Gitu. Jadi memang prepare sih lebih aman yang kegiatan indoor ya, Bu ya, untuk olahraga indoor, terutama misalnya yoga seperti itu, karena betul-betul dapat membuat fresh ya tubuh kita dari luar maupun dalam, seperti itu. Dan olahraga lain yang bisa dilakukan mungkin di dalam ruangan sih sebaiknya, karena sebaiknya memang harus tahan diri dulu menghindari ya. paparan gitu. Iya. Apalagi yang sedang terkena mulai jegreh-jegreh begini ya. Karena nggak berasa, Ibu, yang namanya partikel masuk sekalipun kita sebetulnya dilindungi dengan yang namanya penyaring, tapi partikel itu biasanya bisa lolos, Ibu. Iya. Sekarang partikelnya bentuknya nano katanya ukurannya Iya, ya, demikian betul. kecil sekali. Iya. Baik, dokter, terima kasih untuk sharingnya kali ini. Kita tahu bahwa sehat itu menjadi hal utama. Kalau kita sakit itu nggak bisa kemana-mana gitu ya. Betul. Nggak bisa kemana-mana, ditambah lagi juga mungkin produktivitas kita akan terganggu. Mudah-mudahan semua disehatkan termasuk dokter ya. Amin. Saya suara yang Iya. agak cekrek-cekrek gini Manja juga mudah-mudahan ya, cepat. Bu, ya. Manja. Semua suara mudah-mudahan bisa Manja, segera ya. pulih. Semoga Ini kita cepat juga lagi pulih. mikir ya, apakah kurang yang oral berarti harus di booster. Anda jangan takut, yang penting ketemu dengan ahlinya yang Betul. sesuai. Terima kasih, sukses untuk dokter, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pemirsa. Amin. Baik, terima kasih dokter, selamat malam. Malam. Baik pemirsa, demikian perjumpaan dengan beauty expert kita di edisi kali ini. Kita akan berjumpa lagi di edisi lain dengan tema-tema yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.